Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Sebi Review guys. Oke, kali ini gue mau review kaliper Nissin yang baru datang banget dan gue baru beli banget. Ini adalah Nissin Samurai dari Nissin ya guys ya. Samurai Break gitu kan. Wih, mantep banget sih guys. Dengan dibekali 2 piston ya guys ya. Dengan look racing guys. Oke, jangan banyak lama lagi. Kita langsung buka boxnya guys. Set. Oke, let's go. Oke. Ih, mantep banget ya guys ya. Ini looknya tuh mantep banget. Oh iya, gue mau konfirmasi dulu. Ini kalau di kamera itu warnanya tuh deep blue guys. Nih lihat ya, deep blue gitu kan. Tapi kalau dengan mata kepala langsung visionnya dari mata kepala kalian sendiri gitu ya. Ini tuh biru kehijau-hijauan guys. Jadi nggak deep blue gitu. Ada perbedaan antara mata kita manusia dengan kamera guys ya. Entah kamera gue jelek gitu kan ya guys ya. Itu, dia mantap. Jadi konsep gua tuh di motor gue taruh warnanya tuh biru dan hitam guys, karena gue silvernya udah ada ya, silver hitamnya udah ada di Mio J gue. Sekarang gue terapin di Frigo ini adalah hitam biru guys, jadi hitam dan biru gitu guys. Mantep banget ya guys ya. Ini bagus banget sih guys. Ini gue dapat di sekitar 790.000 guys. Nah, udah sama bracketnya. Oke, ini bracketnya mantep banget. Dan gue kagetnya lagi, ini master remnya tuh buat Lexi guys. Ini buat Lexi. Ini mana ya? Oke, mana? Oh, ini. Ini lah, kalian bisa lihat nih. Lexi FR, ya ampun. Nggak tahu ini PNP sama Frigo nggak sih? Katanya sama sih, Frigo, Fazio. Terus tuh Frigo, Fazio, terus teh apa ya? Satu lagi itu Frigo, Fazio, terus satu lagi apa ya? Itulah pokoknya guys ya, gue lupa sorry ya. Gitu kan pokoknya Matic yang Yamaha 125 tuh sama Mio M3 juga sama guys katanya. Iya, itu bracketnya sama. Dan ini sorry disclaimer dulu, gue juga tadi mau belinya tuh RCB guys, karena sama dengan konsep gue, yaitu hitam dan biru guys gitu. Jadi gue mau beli, gue mau check out, gue tanya-tanya dulu. Ternyata kalau gue beli RCB, gue itu harus beli juga disc brakenya, sorry. Ininya apa sih? Nah, ininya nih, bracketnya, sorry. Gue harus beli bracketnya dan itu harganya 250. Dan sedangkan si kalipernya tuh RCB itu di 650.000. Jadi menurut gue kok lebih mahal 50.000 ya. Jadi udah gue jatuh ke Nissin aja karena udah ada bracketnya guys gitu. Mantep kan ya, terbaik ya kan. Dan ini bikinnya tuh Nissin tuh udah sama CNC guys. Jadi CNC tuh pakai pakai mesin yang presisi banget apa yang kita mau gitu guys. Dan inilah jadinya Nissin Samurai. Alright, ini kayak mantep banget sih, ini bodinya terbaik banget sih. Dia keluarkan warnanya, tapi ini benar-benar bagus sih guys. Tinggal kita ngecek performancenya, apakah bagus, apakah berpengaruh atau cuma tampilan doang guys, gitu kan. Sedangkan kalau ini 2 piston harusnya lebih ngaruh, bukan lebih ngaruh, lebih seimbang tekanannya ke disc brake guys gitu kan. Sama kayak 4 piston. Kalau 4 piston kan kanan kiri, kalau 2 piston tuh kanan doang atau kiri doang gitu, tergantung mereknya. Tapi kalau satu piston juga di kanan atau di kiri doang, tergantung ya, merek ini ya. Tapi dia lebih gede aja, si diameternya itu lebih gede. Kalau ini kecil tapi terbagi rata gitu guys tuh, kanan kiri. Tapi kalau yang ori itu di tengah gede gitu kan. Gue entah ini performance-nya sama atau beda ya. Karena gue udah pakai kaliper TDR Teflon Max. Gue nggak tahu bakal ngaruh berapa persen atau berapa meter ya tingkat ke ininya. Tapi seharusnya ngaruh sih, karena ini 2 piston dan penekanannya lebih bagus gitu di 2 sisi gitu kan. Mantep ya, harusnya sih mantep gitu kan. Ini apa sih namanya? Dan gue di sini di boxnya itu gue dapat udah pasti ya. Nah, stiker, kartu guide pemasangan installing. Nah, oke.
Terus sama kartu garansi guys tentunya ya kan, karena ini Nissin Samurai. Oke, let's go. Dan dapat apa lagi? Nggak ada lah. Itu doang sih sebenarnya tuh. Cuman dapat busanya busa premium lagi ya, busa keras ya guys ya. Mantep banget. Oh iya, gue juga mau ngebahas tentang kampas remnya guys. Nah, ini udah terpisah ya guys ya. Nah, ini kalau gue lihat bahannya tuh terbuat dari resin ya, campuran resin sama tembaga. Gue nggak tahu yang hitamnya ini apa ya, tapi ini ada tembaganya. Kalian bisa lihat gak sih warna bronze gitu sih sebenarnya. Kelihatan gak sih? Enggak ya, nggak kelihatan ya. Karena sorry ya, karena kamera gue jelek atau HP gue yang jelek. Jadi kayak gini. Tapi yang gue tahu nih ada 3 bagian menurut gue di kampas rem itu yang yang ada 3 level. Level pertama itu yang paling rendah dulu ya. Level pertama itu adalah asbes, bro. Jadi asbes itu apa sih? Gue cari sebenarnya asbes itu apa sih? Yang pikiran gue ketika asbestos itu muncul, dikira atap asbes guys gitu. Tapi gue sebenar ternyata guys. Jadi cara bikin kampas rem asbes itu sama, kurang lebih kayak bikin atap asbes guys. Anjir kata gue tuh, di saat ditekan sama tekanan tinggi yang panas, jadi deh itu rem asbes. Dan itu rata-rata rem asbes itu, full asbes itu kurang lebih sekitar 8.000 sampai 10.000 rengnya guys gitu. 8 sampai 15.000 lah gitu guys. Terus di tingkat keduanya ada resin dan campuran tembaga atau besi atau baja gitu guys. Dicampur sama resin, dipanasin di berapa cc gitu, berapa celcius gitu. Jadilah kampas rem. Nah, gue nggak tahu ini tingkatannya kaliper Nissin itu ini kampas rem Nissin itu apa gitu kan. Nggak dijelasin. Yang penting dijelasin di webnya itu adalah dari bahan Y93B, dan gue search itu Y98B itu apa sih, nggak dijelasin guys, nggak ada ininya. Entah gue malas nyarinya atau gimana gitu. Tapi kalau kalian tahu silahkan komentar aja guys gitu, biar tidak ada kesesatan di antara kita ya gitu, yang pecinta motor gini guys. Oke, dan yang terakhir, yang level tertinggi, level ketiga itu adalah full baja guys. Full baja atau keramik gitu kan. Di atasnya resin tuh keramik gitu kan. Tapi gue nggak ngerti gitu ya. Yang pakai resin dan keramik tuh agak dilema menurut gue. Yang kenapa gue keramik itu nggak dimasukin dengan kategori, soalnya di tengah-tengah gitu menurut gue. Di tengah-tengah asbestos sama resin yang dipadu gitu. Kenapa yang full keramik itu? Gue pernah beli Elite dan gue tanya, ini nggak tahu gue sesat atau gimana ya, tapi gue langsung tanya ke Elite-nya lagi di Shopee, tanya ini tuh full keramik katanya, nggak ada bahan campuran apa keramik. Gue mikirnya keramik tuh keramik lantai guys, tapi gue search GPT, ternyata kata GPT bener guys. Jadi bahannya tuh benar-benar dari keramik gitu, yang biasa kita pegang di kamar kita gitu, yang di rumah kita itu keramik, kayak benar-benar keramik kayak gitu, tapi dibalut dengan campuran apa jadi bisa jadi kampas rem dan keras seperti ini. Nah, makanya gue ditaruh di antara asbestos atau resin itu, karena habisnya cuma sebulan guys gitu, cepet habis. Apakah remnya bagus guys, bagus tapi tidak tahan lama, nggak durable, tapi mahal sekitar 100.000 sampai 80.000 guys. Jadi gue lebih memilih yang resin aja kayak Daytona, yang campuran resin gitu kan, ada bajanya, ada tembaganya. Gue nggak tahu lah, tapi gue nge-search kayak gitu ya guys ya gitu. Ini nggak tahu nih, ini termasuk level 2 atau level 3 gitu, karena gue nge-search di YouTube lagi, di Shopee itu sekitar 50 antara 60 harganya. Jadi ya gue ini masih resin gitu, campuran resin, tembaga, baja gitu kan. Jadi gue gini, kenapa ada tipe 3 tuh, karena setiap tahapan itunya tuh kalian bakal ngabisin disc brake kalian. Kalau standar oke lah 200 atau 100, tapi kalau yang mahal guys gitu kan, kayak yang BRT, RPD dan yang lain-lain gitu guys, itu emang wajib yang bagus gitu guys ya gitu. Jadi kalau yang murah dan mahalnya tuh
di tekanan ke disc brake-nya tuh lebih ngikis ke disc brake-nya tuh yang paling mahal baja, tentunya full baja gitu kan. Baja atau stainless steel gitu, gue lupa lah gitu. Tapi kalau yang tengah-tengah kayak gue resin ini kayak menurut gue ini resin campuran resin ya gitu kan. Ini tuh di tengah-tengah jadi nggak awet, pengereman juga mantap gitu guys, tidak seperti asbes gitu kan, masih bisa ngerem tapi cepat habis juga gitu, makanya murah gitu kan, 8.000 sampai 15.000 gitu guys. Sorry ya kalau gue so tahu atau gue ini, karena gue udah nyobain dari kampas rem mahal sampai yang 300.000 udah gitu guys. Karena lebih pakem, memang lebih yang mahal guys, yang 300 ribuan 200 ribuan itu lebih pakem menurut gue. Tapi gue gimana ya, menurut gua untuk 125 cc itu pakai kampas rem mahal tuh menurut gua overuse ya. Untuk 125 cc itu kocek udah 160 150 di bore up oke lah gitu, tapi ini menurut gua untuk gaya-gayaan aja gitu ya gitu. Nanti gue video tes pengeremannya kaliper standar sama ini benar-benar kerasa enggak gitu ya. Oh iya, satu lagi gue beli ini dari King Nut ya. King Nut yaitu baut titanium, dan salah satunya udah dipasang ini baut Nepal guys. Dan harganya gue dapat di 295.000 antara 295.000 sama ongkir itu sekitar kurang lebih 300.000 lah. Terus apa gunanya sih bro? Look bro, you know, look is the best gitu kan. If someone look this with caliper gitu ya, wih gitu kan, wow amazing gitu kan, gitu guys. Looknya bagus, anti karat juga, anti bocor guys, gak anti maling tapi guys, karena maling ngelihat yang kayak gini wow gitu kan. Jadi harus hati-hati kalau kalian udah pasang di kaliper Nissin atau RCB, RPD, BRT atau TDR, hati-hati kalau udah pakai titanium guys. Kalian harus milih-milih tukang parkir guys. Gitu ya guys. Sorry kemana-mana. Ini gue, mantep banget sih. Ini nanti udah ke kaliper, nanti ke master rem guys. Doain aja cepet kebeli ya guys ya gitu. Karena YouTube gue belum monet. Jadi agak sesak gitu bikin kontennya gitu. Sorry curhat ya guys ya. Gitu aja, paling nggak ada lagi ya. Tuh, lihat nggak, udah kosong. Tinggal kita tes performance-nya aja guys. Apakah dengan kaliper standar bagus atau tidak gitu kan. Oke, gitu aja guys. Terima kasih. Sorry kalau gua ngawur ngidul kemana aja, karena gue cuma mau menjelaskan ilmu yang gue dapat dari eksperimen gue di motor. Entah itu kaliper atau apa gitu guys. Jadi kalau kalian nggak srek sama penjelasan gua, kolom komentar tersedia, chat lah dengan kita guys. Kita adu pemikiran, gagasan, dan pengalaman gitu guys ya. Tuker ilmu lah intinya ya guys ya. Gitu aja, terima kasih. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu pondasi untuk hidup kalian dan rezeki kalian. Oke, gitu aja. Gue tutup dengan videonya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ciao.